Di antara kalian yang lagi stay saat ini, ada nggak ya yang pernah merasakan gejala nyeri ataupun sakit pada bagian payudara ketika menjelang masa turunnya menstruasi atau PMS? Hai, kembali lagi di Wanda Agil My YouTube channel. Pada umumnya ya guys, gejala yang sering muncul ketika datangnya menstruasi adalah rasa nyeri ataupun sakit pada bagian payudara. It's okay, hal ini mungkin udah lumrah ataupun biasa, sering kita temui atau kita rasakan setiap bulan ketika menjelang masa turunnya haid. Tapi di video kali ini aku mau mengajak kalian untuk lebih mengenal nyeri dan sakit secara umum, secara normal yang sering kita jumpai atau sering kita temui ketika menjelang masa turunnya haid atau menstruasi. Artinya, bila nyeri dan sakitnya udah mengganggu aktivitas keseharian kita, berarti kalian harus warning deh. Biasanya nih ya, nyeri dan sakit sering kita temui di waktu 12 hingga 14 hari sebelum masa mulainya turunnya haid atau menstruasi. Itu hal secara normalnya ya guys. Dan untuk lebih mengenal secara dalam mengenai sakit yang sering kita jumpai ketika menjelang masa menstruasi atau sakit yang diakibatkan oleh PMS, berikut beberapa ciri yang akan aku bagikan ke kalian, dan semestinya kalian wajib tahu ya guys, agar kedepannya kalian nggak perlu panik ketika kalian menjumpai rasa atau sakit yang serupa yang sering muncul ketika masa menjelang menstruasi. Simak baik-baik ya guys, nyeri pada payudara yang diakibatkan oleh PMS. Yang pertama, nyeri sering dirasakan tepat di bagian lingkaran atau sekitaran payudara, tepat pada bagian atas, terutama pada sisi luar yang dekat dengan ketiak ya guys. Terus yang kedua, nyeri dirasakan hingga merambat ke bagian area ketiak ya guys. Terkadang sering kita jumpai ketika kita beraktivitas, maka ada hal yang kita rasakan seolah mengganjal sakit, sampai-sampai terkadang kita merasa bingung dan aneh ketika kita mengalami hal yang serupa deh. Yang ketiga, nyeri biasanya disertai dengan pembengkakan atau munculnya benjolan. Yang terakhir, nyeri akan dirasakan semakin parah ketika kita menggunakan bra atau baju yang super ketat. Jadi saranku, di saat kalian mengalami hal yang udah aku jelaskan tadi, sebaiknya kalian hindari penggunaan pakaian atau baju yang terkesan span atau super ketat gitu ya guys. Dan untuk menghindari hal-hal yang udah aku jelaskan tadi, berikut tips-tips yang akan aku berikan ke kalian agar kalian bisa lebih mudah untuk mengantisipasi sakit yang sering muncul setiap bulan. Semoga dengan tips ini bisa membantu kalian untuk mengatasi ataupun mengantisipasi sakit yang sering mendera atau sering muncul setiap bulan ketika menjelang masa turunnya haid atau menstruasi.
Tips yang pertama, hindari penggunaan bra yang ketat. Penggunaan bra yang ketat bisa membuat payudara kita semakin sakit, dan tentunya hal tersebut membuat kita semakin tidak nyaman, ya kan? Yang kedua, kurangi kafein. Nah, satu hal yang ini emang sulit bagi aku untuk menghindarinya, sebab aku adalah pecinta kopi ya guys. Jadi setiap hari itu aku sering banyak ngopi, karena bagiku hidup tanpa kopi bagaikan akal tanpa ide. Tapi untuk kali ini aku berusaha dan berupaya demi sebuah kesehatan aku kurangi. Jadi aku udah mulai kurangi sedikit demi sedikit dosis untuk mengkonsumsi kopi ya guys. Jadi aku harap buat kalian yang memiliki selera atau hobi yang sama, yang seperti aku, doyan minum kopi atau pecinta kopi, maka biasakan untuk mengurangi dari fase yang sekarang, agar kedepannya tidak akan lebih parah mengganggu kesehatan kalian. Yang ketiga, hindari makanan yang tinggi garam. Nah, satu hal ini pun sama, nggak jauh beda dengan hal yang sebelumnya aku bahas tadi, yaitu kopi. Dan aku adalah orang yang paling bisa dibilang kadar penggunaan garam pada makanan itu terkesan tinggi ya guys. Jadi semenjak aku tahu hal penyebab dari nyerinya payudara ini adalah mengonsumsi garam yang tinggi, dari situ pun aku mulai menurunkan kadar penggunaan garam yang berlebih. Bagiku emang sih garam itu adalah zat yang paling utama penentu cita rasa makanan. Namun sebaiknya kita mulai menurunkan kadar penggunaannya agar tidak akan mengganggu kesehatan kita yang lainnya, seperti ya hal yang sebelumnya aku bahas sih. Nah, untuk itu baiknya kita mulai mencegah dari sekarang dengan cara mulai mengurangi kadar penggunaan garam pada makanan ya guys. Yang keempat, konsumsi vitamin. Nah, buat kita perempuan, baiknya kita mengonsumsi vitamin yang banyak mengandung vitamin E dan magnesium ya guys, agar kita bisa terhindar dari nyeri atau sakit payudara yang sering datang di setiap bulan. Dan tips yang kelima, tips yang terakhir, lakukan pengompresan payudara ya guys. Pengompresan payudara dengan menggunakan air hangat dipercaya mampu mengatasi dan mengurangi rasa nyeri pada bagian payudara ya guys. Oke, sekian dulu persembahanku kali ini. Semoga tips-tips yang udah aku bahas tadi bisa bermanfaat buat kalian dan kita semua. Nantikan topik selanjutnya di video berikutnya. Akhir kata, see you again di video berikutnya.